Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Dunia One Piece semakinlah luar biasa edan dan semakin sulit untuk kita tebak. One Piece adalah sebuah series yang berbeda dengan series yang lainnya. Kita semua sudah mengetahui bahwa cerita ini selalu maju ke depan tanpa kembali. Pulau demi pulau kita kunjungi atau Luffy selesaikan permasalahan di tempat tersebut. Namun yang harus kita perhatikan bahwa konflik atau sebuah masalah dalam sebuah pulau saling terhubung satu sama lain. Si Abah Rayleigh pernah berbicara ketika kru Mugiwara menanyakan harta karun One Piece tetapi dicegah oleh Luffy. Si Abah Rayleigh berbicara, lanjutkan perjalanan ini dengan perlahan dan jangan tergesa-gesa. Karena apa yang dilalui Luffy akan berbeda jauh dengan apa yang dilalui oleh Roger. Perbedaan Raja Bajak Laut dan calon Raja Bajak Laut kita adalah terletak pada sebuah perjalanan. Kita tahu bahwa Roger selalu berfokus kepada apa yang dia inginkan, yaitu menyelesaikan Poneglyph secara berkala. Lain halnya dengan kapten kita Luffy. Dalam sepanjang perjalanannya kita melihat Luffy tidak pernah diperlihatkan bahwa Dalam sepanjang perjalanan Luffy kita tidak pernah diperlihatkan bahwa Luffy berfokus kepada Poneglyph. Yang berfokus kepada Poneglyph adalah Robin. Semua ini pertama kali dilihat di Arc Arabasta ketika Raja Cobra menyembunyikan batu beton tersebut. Pada awalnya Luffy pergi mengarungi lautan tanpa tahu apa batu Poneglyph. Luffy hanya mengikuti hatinya saja ingin pergi kemana. Bahkan kita juga mengetahui atau diperlihatkan beberapa perjalanan atau adegan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tujuan Luffy. Luffy selalu tertarik dengan segala hal baru yang dia lihat. Berbeda dengan Roger berfokus kepada tujuan dan terkesan terburu-buru. Luffy percaya kepada hatinya dan dirinya sendiri bahwa perjalanan yang dilakukannya cepat atau lambat dirinya akan menjadi Raja Bajak Laut. Dalam pemikiran saya, Roger tidak tertarik pada sebuah permasalahan di setiap pulau dan selalu melewati permasalahan atau konflik di pulau yang dia lalui. Beda halnya dengan Luffy yang selalu terlihat atau terlibat dengan segala konflik di sebuah pulau. Di sini kesalahan Roger tidak peduli dengan masalah orang lain dan hanya mencari Poneglyph karena rasa penasarannya saja. Awalnya Roger hanya mengandalkan kemampuannya untuk mendengarkan segala jenis suara atau voice of all things. Namun di perjalanan yang kedua atau lebih tepatnya sampai ke pulau terakhir di perjalanan pertama, Roger menyadari bahwa Pulau Lordstar bukanlah pulau terakhir yang sesungguhnya. Maka di sini Roger membawa Oden di kapalnya untuk menyempurnakan voice of all things dengan kemampuan Oden yang bisa membaca tulisan-tulisan di Road Poneglyph. Dunia One Piece bukan soal siapa yang kuat akan menjadi Raja Bajak Laut. Series ini sangatlah luar biasa besar, terikat satu sama lain. Bahkan kita harus sadar bahwa Raja Bajak Laut pun bukanlah orang yang tidak terkalahkan. Roger bisa saja kalah oleh beberapa orang yang satu angkatan dengan dirinya. Namun keseimbangan berada pada kru atau aliansinya. Kapten tanpa kru sama saja dengan wadul alias bohong. Begitupun Luffy yang sekarang sudah terbukti kekuatannya karena sudah mencapai tahap Gear 5. Tetapi kita semua harus sadar bahwa Luffy memiliki kelemahannya sendiri. Maka Mamang Oda di sini menyeimbangkan kekuatan Luffy dengan sayapnya yaitu Zoro dan Sanji. One Piece adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa dilalui oleh seorang diri saja. Orang-orang kuat memiliki kelemahan yang harus ditutupi oleh krunya sendiri. Begitupun Bajak Laut Akagami no Sang. Bajak laut ini sangatlah luar biasa kuat dan sangatlah luar biasa edan seimbang. Ditambah dengan sang kapten yang sangatlah luar biasa soal haki. Namun Akagami no Sang memiliki kekurangan dan kekurangan tersebut ditutupi oleh Ben Beckman, Lakiro, Yasop dan bahkan yang lainnya. Jangan berharap bahwa orang-orang kuat adalah segalanya. Hidup tidak akan bisa sendiri. Kita mati butuh orang lain. Pergi ke kuburan pun kita perlu orang lain. Karena sejatinya tidak ada manusia yang bisa menguburkan dirinya sendiri tanpa orang lain. Hanya satu orang kuat, yaitu orang-orang partai yang dikelilingi oleh para haus kekuasaan, keserakahan, rasa tamak, rasa ingin menjadi superior di negeri ini. Yang pada rakyat hanya membutuhkan sembako dan BBM murah saja. Jangan bangun negeri ini dengan sebuah teknologi yang maju jika di dalam negeri ini masih banyak orang susah untuk makan. Jangan berikan sebuah pulau kepada orang lain yang padahal pribumi saja masih banyak yang kontrak seperti saya, bahkan tidur di jalanan. Mikir siate pemerintah. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini sangat menarik ya, antara perjalanan kapten kita Luffy dengan Roger T berbeda gitu. Berbedanya menurut saya di sini teh si Roger T tergesa-gesa untuk sampai ke pulau terakhir. Mungkin karena umurnya tidak panjang lagi dan tidak diketahui juga bahwa penyakit Roger disebabkan oleh siapa dan disebabkan oleh apa dan tidak ada obatnya juga. Jadi Roger teh di sini teh tergesa-gesa teh karena si Roger ini teh akan habis termakan usia karena sebuah penyakit gitu. Maka Roger di sini tidak peduli
terhadap sebuah konflik dalam negara gitu, kayak Arabasta gitu. Kalau si Luffy kan di setiap pulau atau sampai ke pulau tersebut teh ikutan konflik, ikutan ribut di pulau tersebut gitu. Beda sama si Roger mah bertujuan untuk sampai ke pulau terakhir dengan sebuah poneglyph tanpa peduli dengan apa yang terjadi pada sebuah negara atau tempat yang dikunjungi oleh dirinya. Nah di sini teh menurut saya mah konflik dalam sebuah negara teh atau di sebuah tempat teh terhubung satu sama lain dengan tujuan Luffy, yaitu menjadi raja bajak laut. Dan di akhir cerita akan seperti apa, contohnya kan di Skypiea si God Enel gitu di pulau bumi, di pulau langit. Terus di Arabasta juga kan terhubung dengan dengan kerajaan kuno gitu. Sekarang kan ada Nefertari di Lili gitu. Si Raja Cobra ini kan menanyakan ke Gorosei, Nefertari di Lili itu siapa gitu. Dan di sini juga si Raja Cobra dihabisi, dan diketahui juga bahwa Nefertari di Lili ada hubungannya dengan Im Sama di masa lalu atau 800 tahun yang lalu gitu. Entah pokoknya mah di baheula teh ya hubungan si Nefertari Lili ini teh dengan si Im Sama ini teh. Makanya si Nefertari Lili teh enggak kembali setelah rapat dengan para petinggi dunia teh, enggak kembali ke Arabasta dan dihilangkan entah karena dibunuh atau gimana. Ini tuh sangat menarik, Nefertari di Lili, mungkin Nefertari di Cobra atau Nefertari di saya sih anak si Raja Cobra teh pipi, Nefertari di pipi gitu. Ini sangat menarik gitu. Nah si Roger mah nggak berhubungan sama yang namanya teh konflik di sebuah kerajaan atau di sebuah tempat, makanya tergesa-gesa gitu. Dan apa yang dilalui oleh Roger juga karena sebuah penyakit gitu. Sebenarnya mah di sini tuh si Roger teh nggak mau tergesa-gesa juga dan ingin menikmati hidupnya. Apa daya kalau misalkan umurnya nggak akan panjang dan akan bertahan sekian tahun lagi, nggak akan cukup gitu. Jadi rasa penasaran si Roger teh nggak akan selesai Jadi penasaran si Roger teh mau kabayar gitu kalau misalkan si Roger mah mati gitu. Jadi mati penasaran gitu si Roger teh. Dan di sini udah sampai ke pulau terakhir dan si Roger tertawa dan mengetahui bahwa yang ditunggu di pulau terakhir teh bukan dirinya gitu. Entah apa yang ditertawakan oleh si Roger ini teh saya juga cukup bingung ya. Tapi menurut saya mah di sini teh tertawa teh karena tergesa-gesa dan soal buah nikah juga gitu. Jadi di pulau terakhir teh terlihat bahwa di pulau terakhir ada buah nikah atau perihal buah nikah, yaitu karet. Jadi ngebayangin bahwa si Roger ini tuh memakan buah karet gitu. Menurut saya jadi ketawa bareng-bareng gitu. Soalnya kan di ramalannya 20 tahun ke depan atau yang masa yang sekarang yang dilalui oleh si Luffy kan yang akan sampai ke pulau terakhir teh adalah nikah, yaitu pemakan karet. Jadi kalau misalkan si Rogernya sampai ke pulau terakhir dan pemakan nikah akan sangat konyol gitu. Kalau si Roger makan buah nikah atau bisa memanjangkan tubuhnya, kan buah nikah mah ada buah yang paling aneh atuh, beda jeung batur gitu. Sangat menarik lah di sini ya, terhubung satu sama lain kerajaan Arabasta, terus teh si Doflamingo, Wano juga gitu. Nah si Roger mah nggak ikut campur gitu. Jadi tujuannya cari poneglyph aja. Tapi di kemarin kita juga lihat di perang God Valley gitu, Incident of God Valley. Si Roger ini bertarung dengan si Rox dan tidak diketahui juga kemarin teh nggak nggak spesifikasi. Pokoknya tadi berenya si Roger bertarung sama si Rox ini teh hanya diperlihatkan masa lalu Kuma aja, Ivankov dan si Ginny atau ibu dari Jewelry Bonnie gitu. Tapi mungkin kedepannya akan dikasih tahu ya sama Oda Sensei, dan saya juga penasaran si Rox ini teh kayak gimana kekuatannya gitu. Mantap pokoknya, malah semakin penasaran. Dan disayangkan juga kemarin di God Valley saya tuh udah nunggu si Roger ini bakal diperlihatkan ngelawan si bajak laut Rox gitu. Kekuatan si Rayleigh yang sesungguhnya, kekuatan Roger yang sesungguhnya sama si Gap gitu diadu jeung bajak laut Rox. Gagah pokoknya tidak diperlihatkan teh masa lalu dari Kuma terus udah masa lalu dari Kuma, masa lalu di Dragon juga tidak diperlihatkan, hanya siluet saja. Sugan saya teh diperlihatin gitu kekuatannya. Kacau. Ini teh Oda Sensei dan udah banyak yang juga berteori gitu gimana si Dragon ini kekuatannya gitu dan dipatahkan sama Mamang Oda kemarin. Tidak ada indikasi untuk menceritakan Roger dan kembali menceritakan Bartolomeo Kuma gitu. Sangat menarik. Oda Sensei itu nggak bisa ditebak ya. Tapi buat kalian jangan terlalu serius lah. Ini mah cuman teori ya, jangan terlalu serius. Kalau misalkan saya ada salah, tulis aja di kolom komentar. Saya mah tidak anti komentar ya, karena komentar membuat kita menjadi lebih baik dan lebih edan dan lebih brutal lagi. Ya udahlah, karena saya tenggorokan sudah kering baceprot tadi
kopi, rokok, jabah beteng lapar, jabah hujan deh di dia mah kumaha di ditu barudak hujan. Mudah-mudahan sing sarehatnya sing arageng milik didoakeun kabeh nu boga masalah sing beres, anu can boga kabogoh sing beunang kabogoh nu geulis, anu can kawin sing gerak kawin, pokona mah didoakeun nya. Ya udahlah, salam sejahtera pemerintah gelo, goodbye, dadah.